Bagaimana kabarnya? Baik, sehat Luar luar biasa. biasa. Oke, adik-adik, kita mau siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan serta mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa, nanti Kak Fani yang berdoa. Mari kita berdoa, jangan lupa tutup mata, lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat pada hari ini. Kami bisa melakukan ibadah online sekolah minggu ya Bapak. Biarlah Engkau sendiri yang memberkati adik-adik di rumah. Engkau juga yang memberkati yang membawa firman pada hari ini ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Yesus. Kami tahu doa, haleluya, amin. Amin. Oke, adik-adik, sekarang kita memuji Tuhan. Aku anak raja, engkau anak raja, dan kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Lagi aku anak raja, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Lagi ya, aku anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Oke, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita menaikkan pujian firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku tanam di hatiku agar bertumbuh subur, agar bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Lagi firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, tanam di hatiku. Ku tanam di hatiku agar bertumbuh subur, agar bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku, Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku, Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Salam semuanya, bertemu lagi bersama Kadian. Tadi kita sudah bernyanyi bersama, menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan, dan pada saat ini tiba waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan. Kakak harap adik-adik semuanya duduk yang manis, fokus mendengarkan firman Tuhan, tidak boleh main-main, sehingga nanti jika ada pertanyaan dari kakak guru sekolah minggu, adik-adik semuanya bisa menjawab. Oke dedeh, tema kita pada saat ini adalah iman mengalahkan ketakutan. Sekali lagi, iman mengalahkan ketakutan, yang diambil dari kitab Ibrani pasal 11 ayat 23. Oke, apa arti ketakutan? Ketakutan adalah salah satu ancaman paling besar dalam kehidupan kita. Sedangkan iman kepada Allah akan mengakibatkan keberanian yang diperlukan untuk mengatasi ketakutan. Dalam teks ini diceritakan tentang Musa. Nama ayah Musa adalah Amram dan nama ibunya adalah Yohebed. Orang tua Musa ini orang yang percaya kepada Allah dan takut akan Tuhan. Pada saat itu orang tua Musa tinggal di Mesir.
Suatu saat adik-adik Raja Firaun melihat bertambahnya jumlah bangsa Israel, maka Firaun memerintah prajuritnya untuk membunuh bayi-bayi orang Israel. Pada saat itu Musa lahir di Mesir berasal dari keluarga Lewi. Pada masa itu orang-orang Israel ditindas oleh prajurit Firaun. Bahkan bayi-bayi Israel dibunuh agar tidak bertambah jumlahnya. Pada awalnya kedua orang tua Musa sangat takut sebab melihat bayi-bayi yang lain telah dibunuh oleh prajurit Firaun. Tetapi dengan imannya kepada Tuhan, kedua orang tua Musa mengalahkan ketakutan mereka. Dengan percaya akan pertolongan dan perlindungan dari Tuhan, mereka terus berdoa kepada Tuhan, sehingga mereka memberikan diri untuk menyembunyikan Musa selama 3 bulan. Terutama ibunya yang berani menyembunyikan Musa selama 3 bulan adik-adik semuanya. Dan sehingga Musa tidak jadi dibunuh oleh prajurit Firaun. Jadi orang tua Musa dengan berani mempertaruhkan nyawa mereka, ya, dan mengambil resiko untuk menyembunyikan Musa yang masih bayi. Dan akhir ceritanya, ibu Musa membuat kotak khusus yang dialirkan ke sungai, karena dia tidak bisa lagi menyembunyikan Musa kalau terlalu lama adik-adik. Sehingga putri Firaun menemukan keranjang Musa yang terapung di sungai dan menimbulkan belas kasihan dalam hatinya. Sehingga putri Firaun merawat Musa sampai besar adik-adik semuanya. Oke adik-adik, kita akan nonton bersama tentang kisah bayi Musa. Selamat menyaksikan. Waktu itu seharusnya bayi Musa harus dibunuh. Tetapi Tuhan telah menolongnya dan hidup terus sampai akhirnya dapat memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Waktu itu bangsa Israel tinggalnya di Mesir. Tetapi karena jumlah orang Israelnya semakin banyak, akhirnya Firaun, rajanya Mesir, mengeluarkan perintah semua bayi laki-laki bangsa Israel harus dibunuh. Ketika pengumuman perintah ini keluar, ibunya Musa sangat sedih dan takut. Awalnya bayi Musa masih dapat disembunyikan, tetapi setelah 3 bulan, bayinya sudah lebih besar. Kalau nangis juga sudah lebih keras, jadi tidak dapat disembunyikan lagi. Sewaktu-waktu, kalau tentara Mesir lewat dan dengar tangisannya, pasti bisa diambil dan dibunuh. Ayah, ibu, dan kakak-kakaknya bayi Musa sangat sedih. Mereka terus berdoa minta pertolongan dari Tuhan. Akhirnya ibunya dapat hikmat dari Tuhan. Dibuatnyalah keranjang seperti perahu kecil yang dilapisi supaya air tidak masuk. Kemudian bayi Musanya dimasukkan dalam keranjang itu dan dibawa ke sungai Nil. Kakaknya perempuan yang menjaga dengan berdiri di tempat yang agak jauh untuk menjaga adiknya yang ada dalam keranjang. Datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil yang didampingi oleh dayang-dayangnya. Tiba-tiba terlihatlah keranjang itu, dan ternyata waktu dibuka ada bayi di dalamnya yang sedang menangis. Putri Firaun merasa kasihan dan sayang pada bayi Musa. Tetapi putri Firaun sempat bingung. Bayinya menangis karena lapar. Untung waktu itu kakaknya bayi Musa ada di dekat sana. Ketika ia melihat putri Firaun menggendong adiknya, langsung didatangi dan berkata, "Maukah
aku panggilkan seorang ibu untuk menyusui bayinya?" Putri Firaun langsung mau dan menyuruh cepat panggilkan ibu yang dapat menyusui bayinya. Kakak bayi Musa mengajak ibunya menghadap ke Putri Firaun. Akhirnya semuanya jadi senang. Putri Firaun jadi senang karena ada yang dapat menyusui bayi Musa, yang sekarang sudah menjadi anaknya. Dan ibu bayi Musa juga senang karena ia dapat berkumpul kembali dengan Musa meskipun nanti waktu agak besar harus diserahkan ke Putri Firaun lagi. Nah, anak-anak, ajaib betul kan cara Tuhan memelihara kita? Meskipun masih kecil, masih bayi, Tuhan sudah pelihara dengan baik. Begitu juga dengan kalian. Meskipun masih kecil, Tuhan juga menjaga dan mengasihi kalian loh. Oh ya, kalian tahu yang kasih nama Musa adalah Putri Firaun. Musa artinya ialah yang diambil dari air. Karena Putri Firaun menemukannya dari Sungai Nil. Tadi kita sudah menyaksikan bersama kisah bayi Musa. Awalnya orang tua Musa sedih dan takut karena mereka melihat bayi-bayi yang lain telah dibunuh oleh tentara atau prajurit Firaun. Apa yang dilakukan orang tua Musa yaitu berdoa kepada Tuhan, meminta perlindungan dari Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan bahwa pertolongan Tuhan selalu ada di dalam kehidupan mereka, adik-adik. Dan akhirnya Tuhan akan menolong mereka dan menyelamatkan Musa. Oke, adik-adik, kakak akan mau bertanya kepada kita semuanya. Siapa di sini yang pernah takut tidur sehingga dia nggak bisa tidur? Ayo, jujur. Pasti semua pernah takut kan tidur, apalagi kalau malam-malam gitu. Apa yang ada lakukan di rumah? Pasti panggil mama, papa, atau kakak, adik untuk menemani adik-adik tidur, ya kan? Nah, adik-adik, selain kita memanggil contohnya mama, papa tadi, tapi adik-adik jangan lupa berdoa kepada Tuhan, ya. Walaupun nggak panjang-panjang doanya, kayak gini aja. Tuhan, lindungilah saya pada malam hari ini, saya mau tidur Tuhan. Nah, seperti itu adik-adik. Sehingga nanti rasa ketakutan itu hilang, ya. Kita bisa mengalahkan ketakutan kita. Terus tadi diceritakan lagi tentang perjuangan seorang ayah dan ibu kepada anak-anaknya, seperti tadi orang tua Musa, adik-adik. Nah, pasti kita di rumah punya papa, mama. Jadi kita harus sayang kepada mereka, adik-adik. Sebab mereka yang telah membesarkan kita, merawat kita, dan menjaga kita sampai besar, adik-adik. Seperti tadi kisah ibu Musa yang berjuang untuk anaknya. Berbagai tantangan yang dihadapi. Dia menyembunyikan anaknya selama 3 bulan agar anaknya tidak dibunuh oleh prajurit Firaun, adik-adik. Jadi di rumah kita harus sayang kepada kedua orang tua kita. Kita harus nurut kepada mereka. Di saat mereka nasihat kita harus dengarkan, jangan kita melawan, adik-adik. Sebab mereka yang berjuang untuk kita, mereka bekerja untuk menafkahi kehidupan kita, ya. Cinta kedua orang tua kita itu sangat besar, adik-adik. Jadi kita harus sayang kepada mereka. Jangan kita melawan, tetapi kita harus menjadi anak yang nurut. Jadi adik-adik, jangan lupa juga berdoa kepada kedua orang tua di saat adik-adik mau tidur, mau bangun pagi. Jangan lupa, Tuhan lindungilah papa, mama sepanjang hari ini atau sepanjang malam hari ini. Berikan kesehatan, berikanlah perlindungan dari Tuhan. Seperti itu adik-adik, itu namanya anak yang baik dan anak yang takut akan kedua orang tuanya, adik-adik. Jadi adik-adik, demikianlah firman Tuhan yang kakak sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
Halo adik-adik semuanya, sekarang kita akan membuat aktivitas kita ya. Nah, adik-adik semuanya pasti sudah mendapatkan ini ya dari kakak-kakak sekolah minggu. Ini juga nanti yang akan kita tempelkan. Nah, adik-adik semuanya yang perlu kita siapkan juga alat-alatnya, yaitu lem, gunting, dan pensil warnai nantinya. Nah, adik-adik itu saja yang dapat kita siapkan. Nah, kita cara membuatnya ya, cara membuatnya udah ada seperti ini kan. Nah, kita akan gambar ya, kita akan warnai yang di luar ini kita warnai, di bawah juga kita warnai ya. Dan di dalam ini nanti kita akan tempelkan yang warna-warna biru ini adik-adik. Itu akan menandakan air nanti ini berupa sungai ya. Jadi warna air begitu, warna biru. Nah, setelah itu nanti ini apa adik-adik yang coklat ini kita bisa menggunting nanti buat jadi berupa batu, dan kita akan tempel-tempel di sini ya, di tempat-tempat kosong ini adik-adik. Gak apa-apa ya. Jadi warna yang ini juga, ini kan ada bentuknya ya, ada gambar bayi ya. Tempatnya ini nanti akan kita kasih warna coklat adik-adik. Baru kita kasih nanti bayinya di atas ini gitu. Nah, setelah kita warnai nanti semuanya, bayi ini nanti akan kita letakkan di tengah-tengah ini adik-adik, sehingga nantinya ini berupa bayi yang ada di tengah-tengah sungai ya. Dan ini akan menjadi gambar bagaimana Nabi Musa di waktu dia bayi dibuang di sungai pada waktu itu. Itu aja adik-adik penjelasan pertama kalinya. Kita akan langsung buat ya, kita langsung warnai dulu sekeliling daratannya adik-adik ya. Oke, mari kita coba. Halo adik-adik semuanya. Nah, ini punya Kak Esra, udah Kak Esra gambar ya, kasih warna. Nah, ini kira-kira setelah diwarnai nanti, mungkin adik-adik juga punya warna yang lebih indah lagi nanti, nggak apa-apa ya. Nah, setelah ini kita akan tempelkan batu ya. Kita buat batu, tempelkan di sini-sini. Dan juga yang biru-biru ini kita kasih di sini adik-adik, seperti merupai air nantinya gitu. Oke adik-adik, langsung dibuat saja ya. Nah, ini bayinya tadi udah kayak gambar warna juga di dalamnya. Nah, tinggal nanti kayak taruh di sini adik-adik. Jadi dia berupa ada di tengah-tengah sungai begitu ya kan. Nah, gini nanti buatnya adik-adik. Buat aktivitas sekolah minggunya ya. Jadi adik-adik, saya percaya adik-adik bisa buat lebih bagus daripada punya Kak Esra ini, ya kan? Ini, jadi ini adalah Nabi Moses adik-adik. Oke adik-adik, demikian cara pembuatan aktivitas kita. Terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu lagi. Tuhan memberkati. Tuliskan jawaban di kolom komentar atau kirim ke WA ya. Setiap jawaban yang benar akan mendapatkan reward. Nanti bisa ditukar hadiah loh. Jadi jangan lupa untuk tuliskan di komentar ya. Terima kasih.